Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Statistik Ekonomi 2 ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Lalu Muhammad Adi Samudra dengan NIM A1A02310083 dan rekan saya Muhammad Solomit Al-Ayubi dengan NIM A1A02310093. Dan saya Alu Zulkifli dengan NIM A1A023-184. Di video ini kami akan menjelaskan tentang materi-materi yang sudah diberikan kepada kami oleh dosen pengampu Statistika Ekonomi 2 dan selamat menonton. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 1 tentang teori peluang dan contoh soalnya itu tugas bab 1 yang nomor 8. Ini soalnya soal cerita. Nah, untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan soal ini, kita harus permisalkan kegiatannya. Misalkan A adalah apa di sini mobil yang bernomor polisi Kanada, itu saya misalkan kejadian A. Nah, kejadian A itu mobil bernomor polisi Kanada, dan selanjutnya itu mobil hendak berkemah, itu saya notasikan sebagai kejadian B. Nah, kenapa saya bikin seperti ini? Agar kita bisa mudah untuk memasukkannya ke rumus. Dan di sini diketahui PA atau kejadian A adalah 0,12 dan PB-nya itu diketahui adalah 0,28. Dan apa juga diketahui di sini, mobil tersebut hendak berkemah dan bernomor polisi Kanada. Itu artinya P kejadian A irisan kejadian B itu diketahui 0,09. Nah, setelah diketahui di sini, yang ditanyakan adalah sebuah mobil yang berkemah di Lorraine Cauvin yang bernomor polisi Kanada. Yang berkemah itu tadi kejadian B, dan yang bernomor polisi Kanada itu adalah kejadian A. Di sini yang diketahui adalah P kejadian B setelah kejadian A terjadi. Dan yang diketahui selanjutnya itu yang ditanyakan selanjutnya itu sebuah mobil bernomor polisi Kanada, ini kejadian A, dan yang bernomor polisi Kanada yang memasuki Lorraine Cauvin bermaksud berkemah, itu kejadian B, artinya kejadian A setelah kejadian B terjadi. Itu yang ditanyakan. Dan penyelesaiannya adalah tinggal kita buat rumus, masukkan ke rumus. Yang pertama itu peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Rumusnya apa? Rumusnya di sini kita lihat sama dengan P A irisan B dibagi dengan kejadian B. Oh, sorry. Dibagi kejadian A. Nah, ini kan sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja ke rumus, kita substitusiin. PA dan B 0,09. Dan kejadian A-nya itu diketahui 0,12. Dan didapatkan 0,75. Artinya 75%. 75% ini apa artinya? 75% ini besar peluang sebuah mobil yang berkemah di Lorraine Cauvin bernomor polisi Kanada itu sebesar 75% peluang yang akan terjadi. Dan
kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Itu ditanyakan kejadian A setelah kejadian B terjadi. P A kejadian A setelah kejadian B terjadi. Dan apa rumusnya? Rumusnya adalah kejadian A kejadian B irisan kejadian A dibagi dengan kejadian B. Dan kejadian di sini kejadian B irisan kejadian A itu sama saja dengan B irisan A sama saja dengan kejadian A irisan B. Artinya bisa kita substitusiin 0,09 di situ tulis dan dibagi dengan kejadian B-nya berapa? Kejadian B-nya 0,28. Dan di sini kita dapatkan 0,32 yang artinya 32% peluang. 32% peluang ini apa artinya? 32% ini adalah besar peluang sebuah mobil bernomor polisi Kanada yang memasuki Lorraine Cafe. Bermaksud berkemah itu peluangnya adalah 32%. Dan yang sebelumnya tadi adalah peluang sebuah mobil yang berkemah di Lorraine Cafe bernomor polisi Kanada itu peluangnya adalah 75%. Nah, di sini ini jawabannya sudah kita dapatkan. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari saya tentang bab 1 tentang teori peluang. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan soal statistik tugas bab 2 nomor 8. Berikut merupakan soalnya. Diberikan perubahan acak dengan nilai tengah 18 dan simpanan baku sebesar 2,5. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah peluang bila X kurang dari 15 dan peluang apabila X di antara 17 dan 21 serta gambarkan kurva normalnya. Kita akan mengubah dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu bentuk matematisnya. Yang pertama, nilai tengah bisa kita lambangkan dengan U sebesar 18 dan simpangan baku atau bisa dilambangkan dengan tau, yaitu sebesar 2,5. Lalu berikut merupakan rumus dasar yang akan kita gunakan, yaitu X dikurangi dengan U lalu dibagi dengan tau. Oke, langsung saja kita menjawab yang pertama. Apabila peluang X kurang dari 15, maka kita misalkan jika X sama dengan 15, kita masukkan ke rumus yang seperti yang tadi. 15 dikurangi dengan mu yaitu 18 lalu dibagikan dengan tau yang sebesar 2,5. Kita bisa dapatkan min 3 dibagi 2,5 sama dengan min 1,2. Maka peluang X kurang dari 15, kita akan mengerjakan dengan rumusnya, yaitu 0,5 lalu dikurangi dengan peluang X kurang dari 15. Tadi kita sudah dapatkan jika nilai permisalan dari X sebesar min 1,2. Kita tuliskan saja di sini min 1,2 lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada 0. Dikurangi dengan 0,385 yang didapatkan dari min 1,2 dalam tabel Z. Langsung saja kita kurangi, maka akan didapatkan hasil sebesar
0,115 atau 11,5%. Lalu kita akan mengerjakan yang bagian B, yaitu peluang X di antara 17 dan 21. Maka dalam hal ini X akan kita bagi menjadi dua, yaitu X1 dan X2. X1 bernilai 17 dan X2 bernilai 21. Maka akan kita masukkan ke dalam rumus seperti yang tadi. Maka akan menjadi 17 dikurangi dengan 18 dibagi 0,5, didapatkan hasil min 1 per 2,5 sama dengan min 0,4. Lalu yang selanjutnya yang X2, maka akan ketemu hasil 1,2. Maka nilai dari peluang X antara 17 dan 21 bisa dituliskan sebagai berikut. Kita bisa dapatkan tadi nilai dari X1 nya adalah min 0,4, lebih kecil dari Z dan lebih kecil dari 1,2. Berikut adalah nilai dari X1 dan nilai dari X2. Lalu kita bisa tuliskan tabel Z dari masing-masing nilai X1 dan X2, yaitu nilai dari X1 adalah 0,155 ditambahkan dengan nilai dari X2 dalam tabel Z, yaitu 0,385. Hasilnya adalah 0,54 atau 54%. Lalu berikut kita akan gambarkan kurva normalnya secara garis. Kita akan menuliskan tentang yang X pada bagian A. Ini adalah kurva pada bagian A, yaitu min 1,2 dengan posisi di sini, sekitar di sini 1,2. Lalu tarik garis ke atas setara dengan 15. Kita bisa arsir ke sebelah kiri. Nilai dari arsiran ini adalah 11,5% dari hasil perhitungan yang tadi. Jadi besaran dari nilai distribusi pada peluang X kurang dari 15 adalah 11,5%. Oke. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan yang kurva bagian B. Oke, sekarang adalah kurva pada bagian B. Kita dapatkan sebelumnya nilai dari X1 adalah min 0,4. Kita langsung tuliskan di sekitar sini. Dan nilai dari X2 adalah 1,2. Lalu tarik garis ke atas. Kita bisa tarik garis ke sini. Ini merupakan nilai dari X1 yaitu sebelumnya permisalan dari 17 dan X2 yaitu 21. Tinggal diarsir. Nah, bagian yang diarsir ini adalah merupakan besaran dari B
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Zulkifli dengan NIM A1A023 184. Di sini saya akan menjawab soal statistik bab 3 yaitu nomor 6. Dari soal ini kita dapat mengetahui di rata-rata A atau mu A yaitu 1400 jam. Kemudian rata-rata B atau mu B yaitu dalam soal yaitu 1300 jam. Kemudian simpangan baku A atau to A sama dengan simpangan baku masing-masing A 160 jam. Simpangan baku B atau to B sama dengan 125 jam. Selanjutnya dapat kita ketahui di sini NA-nya. NA sama dengan NA-nya di sini terdapat 85 dari sampel A. 85. Kemudian untuk NB-nya yaitu sebesar 100. Misalkan X bar A min X bar B sama dengan selisih rata-rata lampu 85 dari sampel A dan 100 dari sampel B. Baik. Untuk pertanyaannya ditanyakan yaitu peluang X bar A min X bar B sama dengan 50 jam. Baik. Sebelum kita mencari peluang X bar A min X bar B sama dengan 50 jam ini, terlebih dahulu kita mencari mu X bar A min X bar B. Rumusnya yaitu mu A min mu B sama dengan di sini kita lihat mu A sama dengan 1400 jam. 1400 min mu B-nya di sini 1300 sama dengan 100. Selanjutnya kita mencari to X bar A min X bar B. Untuk rumusnya di sini yaitu akar to A kuadrat per NA ditambah to B kuadrat min NB sama dengan. Untuk to A kuadratnya bisa dilihat di sini yaitu 1600 jam. Jadinya 1600 kuadrat per NA-nya 85
plus TOB nya yaitu 125 jam. 125 kuadrat per NB sama dengan 100. Selanjutnya tinggal kita cari 160 kuadrat sama dengan akar 160 kuadrat 25.600 per 85 plus akar dari 125 kuadrat yaitu 15.625 per 100 dengan akar sama dengan 301,18 plus 15.625 dibagi 100 sama dengan 156,25. Akar 301,18 ditambah 156,25 itu hasilnya 457,43. Akar dari 457,43 ini yaitu 21,39. Baik, selanjutnya jika peluang X bar A min X bar B sama dengan 50, maka Z sama dengan X bar A min X bar B min mu A min mu B per to A min per to A to B sama dengan mu A min D. X bar A min X bar B yaitu sudah diketahui tadi yaitu sebesar 50 jam. Min mu A min mu B nya yaitu sama dengan 100 per to A to B nya yaitu tadi 21,39 sama dengan 50 min 100 yaitu min 50 per 21,39 sama dengan hasilnya yaitu min 2,34. Oke, selanjutnya di sini kita mencari pertanyaannya yaitu P peluang X bar A min X bar B besar 50 sama dengan yaitu rumusnya 0,5 P min 2,34 bisa dilihat dari lebih kecil dari Z dan kecil dari 0,5 hasil dari min 2,34 di tabel Z yaitu min 0,490 itu 0,5 min 0,490 hasilnya yaitu 0,01 atau 1%. Interpretasinya jadi baik. Untuk interpretasinya itu jadi peluang rata-rata menyala lampu dalam sampel A paling sedikit 50 jam adalah 1%. Lebihnya dari rata-rata menyala lampu dalam sampel B. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 pada tugas 4 nomor 3
Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama temukan apa yang diketahui dari soal yang diketahui. Yang pertama itu sebuah sampel random sebanyak 100 pemilik mobil. Artinya di sini 100 pemilik mobil ini adalah total datanya. Misalkan saya tulis di sini n-nya adalah 100. Dan juga apa yang diketahui di sini adalah rata-rata sebuah mobil menempuh jarak, yaitu 23.500 km per tahun, ya, yang dinarasikan X bar sama dengan 23.500 km. Dan juga di sini dilihat simpangan bakunya yaitu 3.900 km yang dinarasikan sebagai tol yang sebesar diketahui tadi 3.900 km. Dan yang ditanyakan adalah di sini yang pertama itu yang ditanyakan adalah buatlah pendugaan interval bagi rata-rata jarak tempuh sebuah mobil per tahun di Virginia dengan derajat keyakinan 95%. Berarti kita membuat pendugaan intervalnya. Dan yang B-nya ditanyakannya itu dengan tingkat kepercayaan 99%, dilakukan menduga rata-rata jarak. Ini sama saja dengan pertanyaan yang pertama tadi, tapi bedanya adalah tingkat kepercayaannya 99%. Pendugaan interval gila keyakinan 99%. Nah, untuk penyelesaiannya kita buat rumusnya adalah Nah, untuk penyelesaiannya ini adalah rumusnya dari penjelasan tersebut. Dan yang belum didapatkan adalah ini, yang ini belum kita cari, dan nilai A-nya itu masih belum. Dan gimana cara mencarinya? Yang pertama, cara mencari nilai A itu adalah mencari nilai A itu 1 dikurangi derajat keyakinannya 95%, berarti 1 kurang 0,95 kemudian 0,05. Nah, ini adalah nilai dari A-nya. Dan untuk mencari nilai ini, Z A per 2 itu kita tulis Z A per 2. Sini Z-nya A-nya tadi udah diketahui 0,05 dibagi 2. Hasilnya adalah Z 0,025. Nah, di sini 0,25 ini kita harus cari di tabel Z, dan ditemukannya adalah plus minus 1,96. Nah, tinggal kita masukkan rumus ini, kita substitusiin aja. Jadi X-nya tadi udah diketahui, ini sebesar ini 23.500 dikali dengan yang ini Z A per 2 itu tadi udah kita lakukan dikali 1,96, terus tau-nya tadi udah diketahui 3.900 dibagi dengan akar n-nya, total datanya itu 100, berarti akar dari 100. Gunakan 1 in nilai A-nya tadi 0,05. Nah, kita selesaikan aja. Yang pertama kita selesaikan ini adalah, ini kita dapat turunkan 23
23.900 per akar dari 100 kita dapatkan di sini 360. Dan hasil dari 1 min 0,05 adalah 0,95. Diturunkan lagi 23.500 min 1,96 kali 360 itu hasilnya 764,4. Itu hasil dari perkalian ini. Dan langkah akhirnya adalah 23.500 ini dikurangi dengan 764,4 yang hasilnya adalah 23.500 ditambah dengan 764,4 itu hasilnya adalah 24.264,4. Nah, setelah perhitungan yang tadi, kita interpretasikan hasil yang ini udah yang hasil dihasilkan dengan derajat keyakinan sebesar 95%. Diduga bahwa rata-rata jarak yang ditempuh sebuah mobil di Virginia antara yang tadi 22.000 kita cari di sini 22,6 sampai dengan 24.000. Nah, beginilah interpretasinya. Artinya, derajat keyakinan sebesar 95%. Kita menduga rata-rata jarak yang ditempuh sebuah mobil di Virginia itu antara 22.735,6 km per tahun sampai dengan 24.264,4 km per tahun. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor B. Sama saja tadi penyelesaiannya di bagian awal, bagian A, tapi yang membedakannya adalah derajat keyakinannya adalah sebesar 99%. Nah, artinya nilai A ini berubah menjadi 1 min 0,99 sama dengan 0,01. Nah, dari nilai A ini kita bisa dapatkan ZA-nya, ZA per 2 sama dengan Z 0,01 per 2. Z 0,005 yang bila diketahui di tabel Z kita mendapatkan plus minus 2,58. Nah, setelah ZA per 2 nya sudah diketahui dan nilai A nya sudah diketahui, tinggal kita memasukkannya ke rumus seperti tadi. B nya adalah F nya didapatkan dari dan sama dengan 1 di nilai A nya kita dapatkan di sini 0,01. 1 kurang 0,01 dan diselesaikan aja, diturunkan menjadi 3.900 per akar 100 kita dapatkan 360. Dan 1 min 0,01 kita dapatkan 0,99. Kita turunkan
kita dahulukan perkalian dulu baru dikurangi. Berarti 2,58 dikali 360 itu hasilnya adalah 1.006,2. Dan angka akhirnya adalah ini adalah hasil perhitungannya. Nah, sehingga interpretasinya adalah dengan derajat keyakinan sebesar 39% diduga bahwa rata-rata jarak yang ditempuh sebuah mobil di Virginia antara 22.493,8 km per tahun sampai dengan 24.506,2 km per tahun. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.